untuk Ibu Eni di Kemayoran menanyakan mengenai putrinya usia 21 tahun, baru-baru ini muncul benjolan di bawah telinga. Benjolan itu muncul disebabkan karena kalau ada masalah biasanya tuh anaknya tuh nggak mau bercerita, nggak mau terbuka. Biasanya ini anaknya tuh pendiam. Pendiam itu bukan berarti diem terus ya. Kalau ada masalah itu biasanya dia tuh nggak mau terbuka, diem, nggak mau terbuka. Jadi biasanya kalau dinasehati orang tua itu jengkel, lebih banyak diamnya, nggak terbuka. Kalau dinasehati nggak mau menerima, jadi ya diam saja. Kalau dinasehati itu diam, ya langsung pergi gitu aja. Inilah yang menjadikan benjolan itu muncul. Jadi benjolan itu muncul disebabkan karena tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mau menceritakan. Kalau ada masalah itu nggak mau cerita, nggak mau terbuka. Jadi semakin ada masalah datang, disimpan lagi, ada masalah datang, disimpan lagi, nggak mau terbuka. Jadi tambah lama ya tambah besar. Semakin sering masalah itu datang terus disimpan, nggak mau terbuka, ya semakin besar. Solusinya kalau ingin mengempes tanpa operasi, yang pertama yang harus dilakukan, belajar mau mendengarkan nasihat orang tua. Terus yang kedua, kalau ada masalah harus mau menceritakan. Jadi jangan diam saja. Nanti benjolan itu insya Allah mengempes. Jadi semakin dipendam ya semakin besar. Jadi kalau ada masalah jangan dipendam, diceritakan. Jadi kalau terbuka sama orang tua insya Allah nggak ada benjolan. Ya anak bunda itu kelima-limanya semuanya tuh remaja, alhamdulillah nggak ada benjolan. Jadi kalau memang ada yang pendiam, memang anak bunda ada yang pendiam, tapi kalau pendiam ya saya sudah dititipi ilmu sama Allah Ta'ala. Kalau ada masalah diem ya nanti bisa muncul benjolan. Makanya kadang-kadang saya yang tanya begini-begini. Wong namanya anaknya pendiam ya jawabannya itu ya singkat saja, nggak panjang-panjang. Terus saya tanya lagi, jawab lagi. Kalau ada masalah memang bunda yang tanya ada apa, kan kelihatan ya dari wajahnya tuh kelihatan. Kalau ada masalah itu memang beda ya, beda raut wajahnya tuh beda. Makanya saya tanya. Ya karena pendiam ya jawabnya ya dikit. Ya mudah-mudahan untuk Ibu Eni ya di Kemayoran, putrinya secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah. Pokoknya kuncinya kalau ada masalah itu harus bercerita ke orang tua, jangan disimpan. Kalau menyimpan nanti bisa muncul benjolan. Jadi benjolan ini tanpa operasi insya Allah bisa, karena sudah terbukti ada yang tanpa operasi dengan memperbaiki akhlak setelah mengadakan perjanjian dengan Allah, berjanji tobat tidak akan mengulangi seperti itu. Kalau dinasihati selama ini nggak mau, jadi mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, kalau ada masalah mau terbuka sama orang tua, diceritakan. Nah benjolan itu jadi mengempes tanpa operasi, itu ada loh terbukti. Ya setelah memperbaiki akhlak ternyata Allah itu mengembalikan ke keadaan semula. Yang tadinya itu benjolan itu muncul besar, tiba-tiba tambah lama tambah mengempes tanpa operasi. Ini ada yang bertanya mengenai mata kedutan. Kalau mata kedutan sebelah kiri itu insya Allah karena suka melihat keburukan orang lain. Jadi ini ada dua versi ya. Kalau kedutannya itu sebelah kiri tapi anaknya masih balita, ini berarti ada kesalahan di ayahnya atau ibunya atau keduanya melakukan suka melihat keburukan orang lain. Jadi sudah
hobinya, pokoknya hampir tiap hari melakukan seperti itu. Kalau melihat keburukan orang lain itu suka sekali. Nah itu nanti matanya kedipan, ya kedip-kedip terus. Kalau dokter ya bilangnya sarafnya ada yang terganggu ya. Tapi kalau ditinjau dari segi akhlak, ya karena itu tadi suka melihat keburukan orang lain. Tapi kalau sudah usia remaja, berarti ini bukan dari kesalahan ayah ibunya, tapi dari dirinya sendiri. Hobinya suka melihat keburukan orang lain. Solusinya ya kalau melihat keburukan orang lain yang selama ini dia lakukan senang sekali, ya mohon ampun pada Allah, bertobat, tidak akan melakukan seperti itu. Jadi harus melakukan kebalikannya. Ini ada yang bertanya mengenai pelupa. Kalau pelupa itu biasanya orangnya tuh suka meremehkan orang. Itu ada satu hal yang memang ditinggalkan. Jadi orang yang pelupa dalam satu majelis biasanya orangnya tuh ya kesana kesini, malah tidur kadang-kadang ya. Itu nanti menyebabkan pelupa. Tapi kalau datang ke majelis dengerin, ya itu malah nanti dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat semua apa yang diterangkan ustadznya tuh ingat. Jadi orang pelupa sering-seringnya itu biasanya profesor ya, karena beliau itu seringnya meneliti kasus-kasus yang menurut otaknya beliau, ya beliau memang biasanya tidak mengindahkan lingkungan, kasus-kasus sosial tidak beliau perhatikan. Nah itu mirip seperti itu, tidak mengindahkan lingkungan, kurang bersosialisasi lah istilahnya, sehingga bisa menjadikan pelupa. Tapi kalau seorang profesor tuh dia betul-betul perhatian, terus bagus, nggak pelupa insya Allah. Ini ada yang tanya mengenai dengkulnya sakit kedua-duanya. Kalau dengkul sakit ini kalau punya keinginan ngotot pingin terlaksana. Jadi solusinya kalau pingin dengkulnya nggak sakit, kalau punya keinginan, cobalah kalau punya keinginan itu dipikirkan dulu dengan penuh kesabaran. Nah, kalau sudah seperti itu nggak ngotot ya insya Allah dengkulnya akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Rahasianya tuh memang seperti itu. Ada orang itu dengkulnya sakit itu langsung enak ya. Memang rahasianya seperti itu. Kalau orang itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, memang harus ada janji sama Allah Ta'ala yang diperbaiki. Ya Allah, saya berjanji saya tidak akan ngotot, saya tobat, saya tidak akan ngotot lagi kalau punya keinginan. Ya seperti itu ya, alhamdulillah seketika itu separuh dari penyakitnya sudah hilang, terus besoknya ya tambah enak.